Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral aba wal ummahat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di tanggal 2 Zulhijjah kita berada di bulan haram, di bulan yang mulia. Tawarkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, jaga diri kita dari segala kemaksiatan di bulan Dzulhijjah, karena besar pahala orang yang berbuat taat di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih dicinta oleh Allah daripada amal saleh di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah?" Sekalipun dengan orang yang berjihad fisabilillah tidak lebih besar pahalanya daripada orang yang beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berbanyak zikirmu, berbanyak baca Qur'anmu, berbanyak langkahmu ke masjid, berbanyak silaturahmimu dengan ikhwan, hubungi dirimu dengan keluargamu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang masih ada, dan doakan orang tuamu yang sudah tidak ada. Semoga bulan Dzulhijjah ini menjadi keberuntungan buat kita semua, dan kita doakan juga ikhwan akhwat kita yang sedang melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hajinya mabrur, hajinya mabrurah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kita yang belum dan yang sudah, mudah-mudahan bisa datang kembali ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, talabul ilmin nafi', talabul ilmin nafi', mencari ilmu yang manfaat, nafi'. Bukan hanya mencari ilmu saja, tetapi cari ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang berguna untuk dirimu fid dunya wal akhirah. Ilmu yang akan menguntungkanmu di dunia dan di akhirat. Karena banyak ilmu yang hanya berhenti sampai dunia, tidak berlanjut sampai alam kubur, tidak berlanjut sampai alam akhirat. Tapi carilah ilmu yang akan menunjukkanmu ke jalan Allah. Carilah ilmu yang membuat dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu yang membuat dirimu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu yang membuat semangat kamu beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa minal munjiyat, dan daripada amalan yang disebut dengan al-munjiyat. Munjiyat itu amalan yang menyelamatkan kita. Kalau yang menghancurkan kita namanya al-muhlikat, maka ini disebut dengan al-munjiyat. Amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dirimu. Apa itu? Talabul ilmin nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Wal muhafazah ala mujalasih, wal muhafazah ala majalisihi, jaga dirimu agar selalu berada di majlis ilmu. Tuh.
Jaga diri kita. Jangan sampai menjauh dari majlis ilmu. Jangan sampai dirimu tidak pernah berada di majlis ilmu. Rutinkan dirimu berada di majlis ilmu yang membuat dirimu semakin takut kepada Allah, yang membuat kamu termotivasi untuk beramal untuk Allah, untuk persiapanmu ketika kamu sudah tidak ada. Ayo jaga dirimu, jangan sampai tidak ada di majlis ilmu. Ada orang sudah sampai mana-mana. Ketika ditanya tempat ini mengatakan saya sudah sampai. Ketika Bapak katakan tempat ini, wah saya sudah di ke situ. Kemana sudah sampai. Tapi tidak pernah datang hadir ke majlis ilmu. Mahrum namanya mahrum. Apa itu mahrum? Allah haramkan kebaikan. Dia kuat sampai mana-mana. Dia sudah sampai kota mana-mana. Dia sudah sampai negara mana-mana. Tetapi belum pernah sampai ke hadir majlis ilmu. Namanya mahrum. La anfa'. Tidak ada yang lebih bermanfaat. Dawa lil qalbis sakim. Untuk hati yang sakit. Untuk hati yang sakit. Hati pun bisa sakit. Kalau jasad kita bisa sakit, maka hati pun bisa sakit. Berapa banyak penyakit dalam hati kita. Kesombongan yang bersarang di hati kita. Ujub, takabbur, apalagi sum'ah. Dan penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Yang membahayakan ibadah kita. Yang membahayakan nilai-nilai pahala kita yang bersarang di hati kita. Maka kata ulama, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati yang sakit min huduri majalisil ilmi, melebihi hadirmu ke majlis ilmu yang bermanfaat. Hadir kamu, setelah hadir tenang hatimu. Setelah hadir semakin senang dengan masjid. Setelah hadir semakin cinta dengan masjid. Setelah hadir semakin cinta dengan saudaramu. Semakin sayang kepada saudaramu. Semakin cinta kepada teman-temanmu yang beriman. Tidak mudah menyalahkan saudaramu. Ketika setelah kamu hadir di majlis ilmu, semakin sayang, semakin cinta. Melihat saudara adalah saudara, bukan melihat saudara sebagai musuh. Tidak ada obat yang lebih paten untuk penyakit yang bersarang di hatimu melebihi hadirmu di majlis ilmu. Berarti apa? Datang ke majlis itu obat. Kalau kamu sakit badanmu, kamu kenal siapa yang kamu datangi? Pasti ke dokter. Minimal dokter Saifuddin di sini. Insyaallah sembuh, insyaallah sembuh. Insyaallah dengan izin Allah. Tuh, mantap tauhid mainnya. Berapa sekarang? Gocap. Oh, Ustaz masih gocap. Ustaz diskon 10.000. Ustaz masih gocap. Inflasi udah. Subhanallah. Bapak kenal kepada dokter, tapi tidak kenal kepada Allah. Ketika Bapak keluhan sakitmu, pasti Bapak datang ke dokter. Tapi ketika Bapak hati yang sakit, Bapak bingung mau datang kemana. Tidak ada obat yang lebih mujarab dari penyakit hatimu kecuali apa? Hadir di majelis ilmu yang bermanfaat. Faqad aujaballahu subhanahu, maka sungguh Allah telah wajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Apa itu? Talabahu. Cari ilmu. Andai tidak ada tempat kecuali harus jauh sekalipun, talab, cari.
Kalau Anda mencari rezeki jauh pun dikejar, bapak ke Jakarta yang jauh untuk mencari nafkah, dicari tidak? Berangkat atau tidak? Kenapa berangkat? Mencari yang halal, hukumnya wajib. Salat hukumnya, mencari rezeki halal hukumnya sama. Kalau Allah wajibkan salat, maka Allah wajibkan mencari yang halal, sama wajibnya. Kalau bapak tidak salat hukumnya, maka ketika tidak mencari yang halal pun bapak dosa. Sama. Kalau bapak tidak puasa Ramadan, berdosa. Maka bapak tidak mencari ilmu yang manfaat pun dosa. Kalau untuk mencari nafkah jauh pun harus keluar kota bapak berangkat. Kenapa tidak berangkat untuk majelis ilmu? Padahal jaraknya tidak jauh nggak ini? Tempatnya jauh nggak dengan rumah bapak? Nggak ada. Depan rumah. Itu yang disebut dengan mahrum. Kepleset nyampe kata Pak Guru. Kepleset nyampe. Tidak sejauh goesnya bapak. Tuh. Goes sampai mana-mana nyampe. Ke masjid nggak nyampe. Wis goes kemana? Bandung nyampe. Ajib. Pakai mobil. Turun di sana baru goes. Abu Nawas itu. Tiga kali goes berhenti. Makan pagi. Berat lagi. Ngopi lagi. Foto-foto, status indah pada saatnya, ajib, lagu gitu itu. Oh Ustaz ya, walaupun nggak pernah ikut tapi biasanya paling begitu dah, ya kan, ambek gede, ya kurang lebih gitu Pak. Subhanallah, Allah yang wajibkan Pak. Kenapa maka dikatakan wa fi majalisi tumtir rahmat. Ini penting nih. Karena saat bapak duduk di majelis ilmu, tumtir, Allah hujani. Apa hujannya? Ar-rahmat. Rahmatnya Allah begitu deras. Siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Siapa yang tidak butuh sayangnya Allah? Semua kita butuh rahmat Allah. Semua kita ingin disayang oleh Allah. Di sini tempat rahmat Allah yang begitu banyak. Rahmatnya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah di majelis ilmu. Satu, tumtir rahmat. Allah hujani rahmat Allah. Yang kedua, wa tanzil al barakat. Allah turunkan keberkahan begitu banyak di majelis ilmu. Rahmatnya deras turun, berkahnya begitu banyak turun. Wa tustajabud da'awat. Segala doamu yang kamu panjatkan, yang kamu minta kepada Allah saat kamu duduk di majelis ilmu, tustajab, maka segala doamu menjadi doa yang mustajab. Alhamdulillah, rahmat turun, berkah turun, doa terkabul. Siapa yang gak mau untuk itu semua? Siapa yang tidak ingin mendapatkan itu semua? Siapa yang tidak ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi katakan tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali dengan rahmat Allah. Yang mengantarkan manusia ke dalam surganya rahmatnya Allah. Dan di sini kita bisa dapat rahmat banyak dari rahmatnya Allah di majelis ilmu. Apa sekalian? 3 sudah. Rahmatnya Allah, barakahnya Allah, dan doa-doamu terkabul. Coba. Apa itu rahmat? Apa itu barakah? Apa sih dikatakan rahmat? Rahmat itu sayangnya Allah. Siapa yang tidak ingin disayang oleh Allah? Rahmat.
Dengan rahmat Allah kasih cinta kepada bapak. Dengan rahmat Allah bapak bisa ke sini. Sayangnya Allah kepada bapak. Maka bapak diringankan langkahnya untuk duduk di sini. Dengan rahmat Allah bapak tidak pulang setelah salat subuh. Padahal pengen banget pulang, nggak enak sama teman, biarin. Pengen pulang. Padahal kalau udah pulang bingung, ngapain di rumah? Di sini duduk ngaji, nyarap, ngopi, bisa ngobrol. Di rumah bengong, paling tidur lagi. Tuh, paling WA. Kalau punya paket. Tuh. Gitu Pak, rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah bapak semuanya bisa ibadah dengan Allah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Berkah itu bertambah baik, itu berkah. Umur yang berkah berarti umur yang bertambah, kebaikanmu bertambah. Kenapa? Ada orang bertambah umur tambah nakal, ada. Ada enggak? Tambah umur tambah nakal, tambah umur tambah enggak kenal masjid. Tambah umur malah benci masjid. Tambah umur sama benci sama orang datang ke masjid, benci masjid, benci sama orang ke masjid. Allah. Enggak berkah. Punya anak berkah, Masya Allah 10. Semuanya jadi orang, semuanya sayang sama bapak, semua sayang sama ibu. Berkah anaknya itu. Maka dikatakan wa barakatan fil umri wa barakatan fil rizki. Ya Allah, aku pengen berkah dalam umur, berkah dalam rezeki. Apa barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ada orang waktu miskin rajin ibadahnya, tapi ketika sudah jadi orang kaya lupa ibadahnya. Ada? Ada orang waktu miskin ibadahnya rajin, tapi ketika sudah kaya tetap rajin ibadahnya. Ada? Ada. Namanya barokah. Tuh Pak Zain, alhamdulillah, amin lagi insyaallah, amin insyaallah. Contoh kita, beliau sehat, beliau rajin ke masjid. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau, jadi bisa tua nanti. Iya. Karena kita belum tentu pasti, beliau sudah pasti udah tua. Nah kita kan belum pasti apakah kita bisa seperti beliau nanti tua. Dan apakah kalaupun tua bisa seperti beliau ke masjid, belum tahu juga. Karena bisa jadi ketika kita sudah tua sakit, nggak ke masjid. Encok lah, beliau sehat karena beliau jaga. Insya Allah. Beliau motivasi kita, sepuh kita di sini, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Iya. Allahumma farham, ya Allah, rahmati orang-orang tua yang ada di sekitar kami. Tuh. Jadi barokah, butuh barokah. Apa tuh? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ketika kita duduk dapat berkah, Masya Allah tambah baik. Makin hari makin baik, makin hari makin baik. Makin sana makin baik, berkah. Punya duit, Masya Allah berkah. Sini dapat, sana dapat, taruh sini, taruh sana, invest sini, invest sana. Untuk akhiratnya berkah. Dia enggak miskin, tambah jadi, tambah kaya, tambah banyak. Membantunya berkah. Alhamdulillah. Jadi apa? Rahmat dapat, berkah dapat, doa terkabulkan ketika kita mengambil bagian duduk hadir di majelis ilmu. Sampai sini selesai. Paham? Baik. Semangat terus. Maka dikatakan fahajatu qalbika. Fahajatu qalbi. Baris keempat. Jangan sampai bingung. Udah baca keempat di mana tuh? Fahajatu qalbika, maka hajat. Apa hajat itu apa? Keinginan, keperluan, hajatmu, perlumu. Fahajatu qalbika, maka perlu hatimu. Hatimu itu butuh. Maka dikatakan hajatuna katsir. Hajat kami banyak ya Allah. Perlu kami banyak ya Allah. Butuh kami banyak ya Allah. Wa anta alimun wa khabir. Engkau maha tahu. Butuh kami banyak ya Allah.
Berikan apa yang kami butuhkan, yang menurutmu baik buat kami. Yang menurut kau maslahat buat kami. Maka hatimu itu butuh ilal ilmi, terhadap semua hati kita butuh ilmu. Dan butuhnya disebut dikatakan a'zam. Kalau azim itu besar. Azim itu besar. Kalau a'zam lebih besar. Kalau kabir besar. Akbar lebih besar. Ismu tafdhil. Qarib dekat. Aqrab min hablil warid. Dekat lebih dekat. Agung lebih agung. Besar lebih disebut a'zam. Kebutuhan hatimu terhadap ilmu lebih besar min hajatin jismika, ketimbang kebutuhan badanmu ila ta'ami wasyarabi, terhadap makanan dan minuman. Badan kita butuh makan, badan kita butuh minum, tapi hatimu kebutuhannya terhadap ilmu lebih daripada butuhnya jasad terhadap makan dan minum. Tapi berapa banyak orang yang hanya memenuhi hajat badannya saja, tapi porsi hatinya yang butuh kepada ilmu tidak diberikan. Zalim ente. Zalim, hanya yang dipikirkan jasad saja, ruhnya kosong. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Ini badanmu loh, makanya bekar, terjadilah pemekaran. Kita cuma bangunlah badannya, lupa bangunlah jiwanya. Itu masya Allah. Yang mengarang itu siapa? Anda melihat siapa yang mengarang? Enggak kaleng-kaleng, Pak. Dipikirkan bed lagu sampai lagu. Ingat, bangunlah jiwamu. Jiwa dulu. Hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, kata Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Bukan musik yang membuat dirimu tenang. Bukan jalan-jalan hatimu tenang. Kalau gue pengen jalan-jalan. Jalan-jalan pulangnya pusing, duit habis, pusing, Pak, stres, mana macet, fulus habis, marah lagi, dompet hilang, capek deh. Tidak ada sesuatu yang lebih indah kecuali petunjuknya Allah. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'inun. Ketahui, hanya dengan mengingat Allah hatimu pasti akan tenang, pasti. Tuh. Baca Quran, hatimu akan tenang. Baca Quran. Rugi, Pak, kalau kita menjauh dari Al-Quran. Rugi, Pak, kalau hari-hari kita lewat tanpa membaca Al-Quran. Paksakan untuk duduk baca Quran. Berikan kesempatan badan kita untuk menikmati suara Quran. Baca di rumah. Keraskan suaramu agar istrimu mendengar, agar anakmu mendengar. Kalau musik kenceng banget, sampai tetangga, ya salam. Dimarahin, musik-musik gua, rumah-rumah gua. Iya, rumah lu, sampai ke rumah gua. Tuh, getar. Iya enggak, Pak? Tuh, Pak Haji bilang iya tuh, cocok Pak Haji sama saya tuh. Saya bilang iya Ustaz, iya. Itu curahan hati beliau tuh. Tolong kecilin. Ya, karena tetanggamu punya hak. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Awas, kata Rasulullah SAW, tidak beriman. Tidak beriman kamu kepada Allah kalau kamu mengganggu dengan perilakumu terhadap tetanggamu. Nggak beriman kamu, walaupun kamu ngaji, walaupun kamu ke masjid. Kata Rasulullah, kamu tidak beriman dengan iman yang baik kalau hidupmu selalu mengganggu dengan tetanggamu, baik dengan apapun yang namanya mengganggu, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan suara-suara terlalu keras yang mengganggu tetangga. Halas, tetangga punya hak.
ingin hidup senang, ya sudah, kamu ingin nikmati saja musik, silakan di rumahmu. Tapi jangan sampai terlalu keras suaranya. Tuh, jelas ya? Jadi ingat, kebutuhan hatimu terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan jasadmu terhadap makanan minum. Ya, tidak mungkin dipungkiri, pasti badan kita butuh makan dan butuh minum. Tapi jangan lupakan hatimu pun butuh kepada. Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau jasadmu 3 hari tidak diberikan makan dan minum, maka akan mati jasadmu. Maka hati pun ketika tidak 3 hari tidak dikasih ilmu, dia pun akan mati seperti jasadmu. Nah, kalau sudah jasad, hati sudah mati, tidak ada kebaikan yang bisa masuk kepada kita. Hatinya mati. Orangnya hidup, hatinya mati, nggak peduli. Udah nggak ada peduli, nggak ada sayang. Hatinya udah mati, dinasehatin nggak bisa, hati sudah mati. Kalau sudah mati udah nggak connect, nggak bisa dihidupin. Bapak kalau mau dicolokin nggak bisa, Pak. Kipasnya hidup, tapi colokannya mati, nggak bisa. Mau dikasih apapun nggak bisa, mau dikasih nggak bisa, TV nggak bisa, apa nggak bisa, mati sudah, Pak. Jelas ini? Sampai sini jelas? Kemudian lihat, walaisa ala wajhil ardi, dan tidak ada di atas muka bumi syai'un, sesuatu, afdal, yang lebih utama, min majalisil ilmi, daripada majelis ilmu. Tidak ada yang lebih afdal di atas muka bumi melebihi majelis ilmu. Majelis itu banyak. Majelis ngopi, ada kan? Majelis hisab, nobar, majelis kan? Semua majelis. Majelis duduk, tempat duduk namanya majelis. Majelis zikir, majelis ilmu. Tidak ada yang lebih indah majelis di atas muka bumi yang lebih indah daripada majelis ilmu. Ketika Bapak ada di sana, maka Bapak berada di tempat majelis yang paling indah di muka bumi. Insya Allah kita pun menjadi indah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, selalu duduk di tempat majelis yang paling indah, majelis ilmu. Sampai sini jelas? Qala sallallahu alaihi wasallam, huduru majlis ilmin, hadirmu di majlis ilmu, afdal, lebih utama, min salati, dari salatmu yang sunnah, alfi rakaatin, sekalipun kamu salat 1000 rakaat. Masya Allah, 1000. Salat tarawih aja 11 sering absen. Itu mintanya cepat, request. Siapa itu Ustaz? Balik lama. Ada yang begitu nggak? Ada. Dilihat jadwalnya. Wah, bapak ini lama. Anak di rumah aja. Kenapa? Ada perlu Ustaz? Yes, ada perlu. Dia lihat jadwalnya. Besok bapak Ustaz ini mana kultumnya lama. Kagak jelas. Ya kan? Yang satu lagi ngebut, ini baru imam. Iya, Marquez itu. Nggak pakai rem lah. Ada, itu kita Pak, kita bukan ngomong dalil mana, enggak, emang kita malas, sudah dasarnya malas. Bagaimana dengan yang 1000? Kira-kira kalau orang sholat 1000 rakaat butuh berapa jam? Kalau dua rakaat 2 menit saja, 1 rakaat 1 menit, maka butuh 1000 menit. Nah itu makanya bagus. Kalau 1000 menit itu berapa jam? Nah ini guru ini, makanya itu kan tengah guru semua ini Pak. Ya, yang biasa ngitung-ngitung ini guru semua, Masya Allah.
Hah? 15 jam lebih Pak, Masya Allah. Ayo dah 15 jam untuk mendapatkan 1000 rakaat. Tidak lebih afdal pahalanya, tidak melebihi pahalanya ketimbang orang yang duduk di majelis ilmu. Lebih utama ini. Karena dengan ilmu Bapak tahu ibadah baik atau tidak baik, ibadah yang benar atau tidak benar, ilmu semuanya. Bagaimana dengan ilmu Bapak tahu bagaimana toharoh yang baik atau tidak baik, bersuci yang baik atau tidak baik, dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa semuanya. Sia-sia. Ilmu semua pendukung utama ibadahmu, ilmu. Orang zakat pakai ilmu. Orang haji, bayangkan kalau orang haji nggak pakai ilmu, putar Ka'bah, celingak. Ada. Banyak orang berangkat tapi nggak punya ilmu. Pak, saya pernah berangkat dengan umrah itu pernah dengan orang yang sayang Pak, tidak dibekali ilmu. Karena kalau orang sudah pakai baju ihram itu banyak larangan yang tidak boleh dilanggar. Orang kalau sudah pakai ihram tidak boleh kepalanya ada penutup. Tapi dia masih pakai, sudah ihram, sudah mikot, masih pakai kopiah. Udah sebeh, udah tua, udah tua, tapi nggak tahu sebeh doang, tua doang. Tua boleh, ilmunya itu tidak setua usianya. Saya bilang, Pak Haji, mohon maaf ini nggak boleh sudah pakai ini, karena Bapak sudah niat ibadah umrah. Ketika sudah pakai 2 kain ihram diambil di mikot, maka banyak larangan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai celana dalam. Anak muda masih pakai celana dalam. Si Bahlul, ya Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Jelas atau tidak nih? Maka disebut apa? Dudukmu sesaat sebentar jauh lebih berharga ketimbang sholatmu 1000 rakaat. Buat apa sholat 1000 rakaat kalau sambil kesel? Capek sholat lagi, capek banget. Nggak ikhlas, buat apa? Pak, segala amalmu itu nilainya 0. 0. Sholatmu 0. Sodakohmu 0. Zakatmu 0, hajimu 0. Kalau 0, kalau 0 ada manfaatnya enggak? Untuk menjadi manfaat tambahkan angka 1 di depannya. Apa itu? Ikhlas. Tanpa ikhlas semua 0. 0. Dudukmu di ilmu majlismu 0, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika ikhlas ada 1 di depannya, 10. Alhamdulillah. Yang membuat berarti ibadahmu, kalau ibadahmu dengan ikhlas, kurbanmu ikhlas. Tapi ini fenomena ini Pak, yang membahayakan hari ini. Karena hari ini semua orang cari yang terbesar sapinya. Berlomba-lomba untuk main gede-gedean. Ingin lebih gede dari A, ingin lebih gede dari B. Kalau tidak diluruskan niat, bahaya ini. Benar Pak. Persis Ustaz, bahaya. Ini bahaya nih. Karena kan diliput, diekspos di media, di TV, semua orang bisa melihat. Tuh, why? Sapi. Anaknya jadi segini, bagian bapaknya nih. Itu Pak. Akhirnya yang kita yang punya kemampuan terbatas kadang-kadang malu. Malunya sama orang bukan sama Allah. Minder. Ini yang bahaya. Makanya ini sebelum kurban apa? Luruskan niatmu, ikhlaskan niatmu, karena ibadahmu, kurbanmu tahun ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Ikhlaskan tata hari ini, mulai hari ini ya Rabb. Tidaklah kita berkorban kecuali hanya untuk menyenangkan Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah. Itu bahaya itu Pak.
Akhirnya orang berlomba besar-besaran, yang memang bukannya salah, bagus. Semakin besar, azimu dhahayakum, besarkan hewan kurbanmu. Fa inna 'ala sirati matayakum, karena hewan kurbanmu yang akan dipersembahkan untuk Allah akan menjadi kendaraanmu nanti untuk melintas siratal mustaqim. Benar. Cari yang termahal, yang terbaik, yang terbagus untuk kurban untuk Allah. Bagus. Tapi jangan lupakan, luruskan niatmu, ikhlaskan niatmu kalau ingin kurbanmu punya makna di hadapan Allah. Itu penting. Sebelum hari-hari kurban yang datang ini buat kita semuanya, calon kurban hari ini, tahun ini, luruskan niatmu karena Allah agar indah kurbanmu di hadapan Allah. Jelas ya? Satu. Yang kedua, wa iyadati alfi maridin, lebih indah dudukmu di majelis ilmu melebihi indahnya orang yang menjenguk orang sakit, sekalipun 1000 yang kamu jenguk. 1000 orang sakit yang kamu jenguk, bagaimana pahalanya, besarnya. Tapi tidak lebih besar daripada dudukmu di majelis ilmu. Ente kira jenguk orang sakit nggak pakai modal? Modal. Satu aja besar pahalanya. Satu aja malas jenguknya. Bayangkan kalau 2 kilo setiap yang sakit. 2 kilo kali 30, 60 ribu. Kali 1000 orang sakit. Tanya Pak Guru berapa? Oh, tanya Pak Guru, jangan tanya saya. Kalau ngitung-hitungan beliau nih. Ya kan, ini semuanya ilmu semua jenggot di sini. Oh, Masya Allah. Wah, udah di luar kepala semua. Oh, hilang. Di luar kepala sudah hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru sehat semuanya, insya Allah. Ya, mencerdaskan bangsa, aset bangsa guru-guru kita ini, masya Allah. Ya, jelas ini. Bayangkan itu, menjenguk orang satu sakit saja, besar pahalanya. Bagaimana kalau 1000 orang sakit yang kamu jenguk, tapi tidak mengalahkan besar pahalanya duduk Bapak di majelis ilmu. Alhamdulillah, ini pagi yang indah. Allah sempatkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Allah dudukan kita, semuanya Allah, bukan kekuatan kita, bukan kebisaan kita, semuanya karena Allah. Ustadz, bagaimana kalau saya duduk dari awal sampai akhir ngantuk? Sampai waktu selesai ngaji apa? Tahu. Gimana? Dapat dibayar ini sama Allah. Allah baik. Jangan takut, teruskan dalam ngantuknya. Allah bayar ngantuk Bapak di sini. Yang penting jangan pulang. Tetap nasi uduk dapat sama yang nggak ngantuk. Bahkan ente boleh nambah, Bang Pak Haji Yayan, boleh nambah Pak Haji. Boleh, Pak Haji baik Masya Allah. Boleh nambah. Bawa bantal, nggak apa-apa ya. Siapkan, karena majlis kita untuk umat Nabi Muhammad biar senang ke masjid. Jangan diomelin ya. Kemudian wa tasyi' itu mempersiapkan persiapan orang yang sudah meninggal, namanya tasyi'. Memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya, tasyi'. Bayangkan kalau 1000 orang, satu orang yang meninggal saja kamu urusi dengan sholatnya sampai ikut nguburnya, 2 gunung Uhud. Namanya qirat. 1 qirat 1 gunung, 2 ibadah, menyolatkan, menguburkan 2 gunung yang Allah berikan. Allah kalau bayar nggak tanggung-tanggung. Fadlullah wasi'ah, karunia Allah luas. Allah Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya. Kalau sudah bayar nggak mungkin miskin Allah. Tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah dengan membayarmu banyak. Tidak mengurangi kekayaan Allah. Sebanyak apapun minta kamar semua dikasih, nggak ada. Seperti apa? Seperti jarum yang kamu celupkan di lautan kemudian diangkat. Itu yang cuma nyangkut di jarum berapa? Semua dikasih semuanya. Penduduk dunia minta diberi oleh Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Seperti jarum yang diselupkan di samudra kemudian diangkat jarumnya.
Mana lebih banyak, yang ngikut di jarum atau yang tersisa di samudra? Itulah kekayaan Allah. Disebut Al-Ghani, yang maha kaya. Pantas untuk sombong karena kayanya tidak terbatas. Lah inti baru kaya gitu udah sombong. Ya Ghani, Allahumma ya Ghani ya Hamid. Maka hari Jumat itu diajarkan, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu aghnini bihalalika an haramik. Penting tuh, aghnini bihalalika an, cukupkan aku dengan yang halal, jangan dengan yang haram. Tuh, ada orang cukup tapi haram, naudzubillah, buat apa? Aghnini bihalalika an wa bi ta'atika an maksiatik. Ya Allah, berikan kesempatan untuk selalu taat, jangan dengan maksiat. Tuh. Kemudian wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan, banggakan aku, muliakan aku dengan kemuliaanmu, bukan mulia dengan yang lain. Tuh, mulia bukan dengan manusia, bukan dengan pangkat, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam itu doa itu. Wah. Iya, karena Allah yang ud'uni astajib lakum, doa aku kasih. Tugas semuanya doa. Ngasih gak ngasih urusan Allah. Lanjut. Walik fa kullu muslim muftakirun ila huduri majasil ilm. Maka setiap muslim itu muftakir, butuh untuk hadir ke majelis ilmu. Semua. Sawaun kana, baik dia aliman, sekalipun dia orang alim, orang yang berilmu, orang pandai, ustadz, kiai, tetap orang tersebut butuh untuk hadir ke majelis ilmu, duduk. Coba lihat di Mekah, di Madinah. Ketika Bapak duduk di majelis maghrib sampai isya, syekh mengisi, siapa di bawahnya? Orang alim semua, Pak. Alim di negerinya. Tapi mereka duduk. Mereka duduk untuk mendengar, untuk menyimak syekh. Kenapa? Karena mereka tahu orang alim pun butuh kepada majelis ilmu. Satu, orang alim. Yang kedua, au abidan, orang yang banyak ibadahnya. Orang yang ahli ibadah pun butuh untuk hadir ke majelis ilmu, untuk mendukung ibadahnya, untuk memagari ibadahnya, agar jangan sampai ibadahnya rusak. Ilmu yang akan memberitakan, awas, ranjau itu dari ibadah, awas, itu akan merusak ibadahmu. Ilmu. Orang alim butuh kepada majelis ilmu. Orang ahli ibadah butuh untuk duduk di majelis ilmu. Au jahilan, apalagi orang yang bodoh. Yang alim saja butuh, apalagi kita yang bodoh, pasti jauh lebih butuh. Sampai sini jelas? Jelas atau tidak? Ya. Masa korban. Alhamdulillah kita kalau sapi patungan kan sama saja, nggak masalah itu. Iya. Tapi kalau kambing kan beda-beda, Ustaz. Ada gede, sedang, ada yang kecil. Biasanya gitu kan saingan kambing itu, sapi kan sama patungan itu kan. Kalau kambing kan beda-beda. Orang mampu beli kambingnya kecil, Ustaz. Ngomong orang gimana sih kira-kira gitu? Padahal dia mampu tuh kecil. Pelit. Iya. Sudah orang kaya, fulusnya banyak, belinya kecil, belinya di hari tasyrik lagi. Abangnya mau pulang ke Jawa. Iya, yang obrah. Namanya pengen nyohor. Itu ada tuh begitu. Ada manusia. Maka disebut anas, ajnas. Manusia itu banyak jenisnya. Anas, anwa. Manusia itu banyak macamnya. Ada yang begini. Ada. Fulus. Mobilnya Pajero. Apalagi saya nggak paham mobil dah. Yang bagus-bagus berjajar. Belinya meong, meong. Ya kecil. Ya salam, nggak tega. Batuk-batuk lagi. Nggak pantas, Pak. Ya itu tuh Pak Haji tuh, udah pengen batuk lagi. Pak Haji aja udah ketawa dia. Nggak pantas Pak Haji. Dia ngomong gitu, banyak ngomongin gimana ya? Kan jadi omongan orang yang betul-betul berfitnah. Bagaimana yang ngomongin? Makanya kata Nabi apa? Kul khairan aw liyasmut.
kata yang bagus. Kalau tidak bisa berkata, diam. Tuh. Kalau ente bisa ngomong yang bagus, kalau ente nggak bisa berucap, diam. Ente selamat. Korban kagak, komen iya. Ada yang begitu tuh. Korban kagak, komen mulu. Iya, nyelak mulu. Daging pengen dapat yang gede, paha gua. Ajib loh. Subhanallah, ajib. Itu manusia tadi, annas, anwa. Maksud manusia itu banyak macam. Ya ada yang begini macamnya ada. Komen iya, daging pengen dapat yang 2 kantong, ya kan? Ngatain mulu, nyelak mulu. Benar bagus. Sama buat ujian buat orang yang kurban juga. Sabar. Benar juga. Salah satu buat ujian. Kurbanmu untuk Allah apa untuk manusia? Kalau kamu kurban untuk manusia kamu marah. Tapi karena Allah nggak marah. Karena ikhlas itu hanya ingin dilihat oleh Allah. Itu ikhlas. Tidak ingin dilihat selain Allah. Terserah orang mau ngomong apa. Kalau Allah yang benar, bismillah. Itulah kemampuan kita sebaru tahun ini baru itu. Kan dia nggak pernah tahu dengan kemampuan kita. Rumah mungkin masih bagus, iya masih kredit masih banyak. Dia nggak ada yang tahu. Dapur kita nggak ada yang tahu. Tapi hari ini saya baru bisa beli yang seperti ini. Terserah orang mau. Tapi kalau karena Allah nggak peduli. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan semangat terus untuk hadir majelis ilmu, semangat berkurban dan semuanya bingkai dengan ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.